Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sampurasun untuk semua warga plus 62 dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia, amin ya robbal alamin. Lagi scroll tiba-tiba ada salah satu video yang membuat saya tertarik begitu ya, tertarik untuk melihatnya. Dan di isi videonya sangat luar biasa ya, karena ada sentilan kepada Kang Deddy Mulyadi. Dikatakannya Kang Deddy itu apa tadi ya, ada 4 hal yang beliau sampaikan, menista agama, terus apa, kemusyrikan apa ya. Nanti kita simak saja ya videonya. Nanti kita akan bahas bersama-sama mengenai apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Saya tidak tahu ya siapa nama beliau begitu ya. Barangkali yang hadir di sini kawan-kawan ada yang tahu nggak siapa namanya? Oh, nggak mau nyebutin. Saya nggak tahu ya. Kawan-kawan di sini juga katanya nanti biar netizen saja. Netizen katanya sudah pada tahu siapa namanya begitu ya. Dari mana? Oh, netizen juga katanya sudah pada tahu ya. Ini sepertinya orang ini tidak asing buat netizen ya. Tapi ya saya sendiri ya baru lihat gitu ya. Nanti kita akan bahas ya isi dari apa yang beliau sampaikan ya, karena saya melihat kalau dari segi penampilannya kayaknya beliau ini seorang ulama. Waduh, kenapa saya katakan ulama? Ya dari segi pakaiannya saja begitu ya, bukan dari segi kata-katanya ya. Kalau dari segi pakaiannya ya nampaknya seorang tokoh gitu ya. Nah, daripada penasaran, kita langsung saja ke videonya yuk. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Saya harapkan semua netizen untuk menyimak video ini dari awal sampai akhir ya, agar tidak ada kesalahpahaman. Kita langsung saja ke videonya yuk, silahkan. Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, mengingat-ingat agama, berbuat kemusyrikan, Sia kurang terlambat. Begitu wayang disinggung, Sia ngambek. Nah, itu tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ulama tadi ya. Ya meskipun saya tidak mengerti statusnya itu sebagai apa, saya tidak tahu ya status beliau seperti apa, apakah sebagai ulama, sebagai kiai, santri, ustadz atau apa, karena saya juga belum pernah mengenal beliau ya, apalagi bertemu dengan beliau. Cuman yang ingin saya tanggapi dari belakang aja dulu ya, dari belakang apa yang disampaikan oleh Bapak tadi mengenai kenapa ketika disinggung wayang kenapa Sia marah. Nah, atau jangankan wayang ya Bapak ya, kalau saya ini pakai topi nih, terus topi saya disinggung orang lain, atau saya marah, atau saya pakai baju, pakai gamis misal, pakai rida umpamanya, atau pakai imamah diikat nih di kepala, kemudian disinggung orang lain terus ya marah tuh Pak. Itu hal yang wajar ya. Kemarahan itu hal yang wajar. Terus mengenai apa yang tadi Bapak sampaikan tentang menista agama, Kang Deddy menista agama, terus ada musyrik dan yang lainnya lagi itu. Untuk jawaban ini saya serahkan saja kepada Ustadz Peliksau. Untuk menjawab ini saya serahkan kepada Ustadz Peliksau dan Ustadz Dery ya, kepada beliau berdua. Kita persilahkan. Ini kita tampilkan saja ya video. Tentu jawaban ini mungkin tidak ditujukan untuk Bapak begitu ya. Namun ini secara umum bagaimana ketika seorang muslim itu dituduh dengan tuduhan kafir, dituduh dengan tuduhan musyrik seperti itu ya. Bagaimana hukumnya? Nah, kita akan dengarkan langsung dari Ustadz Dery dan Ustadz Peliksau. Silahkan disimak videonya ya. Nanti kita akan bahas. Pokoknya saya bahasnya nanti aja lah. Nah, saya bahasnya nanti aja belakangan ya. Saya kan yang awam-awam, biar belakangan saja. Silahkan. Membatalkan keislaman seseorang ataupun kemudian kita meragukan keislaman seseorang, itu konsekuensi hukumnya parah. Oh iya? Ya, itu parah hukumnya. Oh, Makanya kalau kita membatalkan keislaman seseorang, jatuh ke dia. Kalau kamu kata kafir kepada orang, maka kafirlah kamu. ya, contoh ya, dia cuma Dia Islam pura-pura. nggak boleh. Nggak boleh. Karena di zamannya Rasul itu terjadi. Apalagi kalau misalnya orang itu memang Islam beneran. Iya. Apalagi itu terjadi pada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu adalah anak yang sangat disayang oleh Rasulullah. Anak-anaknya Nabi. Anak-anaknya Nabi, benar-benar disayang oleh Rasulullah. Ketika dia kemudian pernah suatu waktu ketika Futuh Makkah, dia tuh kayak mau baca orangnya syahadat. Oke. Mau baca orang syahadat, padahal dia awalnya merangin orang muslim. Oke. Ketika syahadat dia mikir nih, ini pura-pura Nih. Supaya nggak dibunuh. ya kayaknya Mati nih, takut mati. Dibaca, dilaporin pada Rasulullah. Rasul marah besar. Rasul bilang gini, itu bukan urusan kamu. Kenapa kamu nggak belajar hatinya dan lihat sebenarnya dia berimannya beneran atau pura-pura? Ya, jelas barangkali ya. Tidak boleh.
Tidak boleh kita ini meragukan keislaman seseorang, nggak boleh. Apalagi sampai menuduh seorang muslim itu dituduh dengan tuduhan kafir, dituduh dengan tuduhan musyrik. Nggak boleh, tuduhan itu akan kembali kepada orang yang menuduhnya. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Sau dan Ustadz Dery tadi ya, ini sangat sesuai dengan hadis Rasul SAW yang mengatakan demikian nih. Seperti ini hadisnya. Masa saya lagi yang baca? Saya tampilkan saja ya, enggak saya baca. Silakan dibaca. Ini ada yang di sini yang hadir di sini mau bacain? Ini udah ditampilkan nih. Waduh, pada tawadho yang hadir di sini nggak mau bacain katanya. Belum gosok gigi. Ini saking tawadhonya ini rekan-rekan di sini katanya kalau mau baca hadis Nabi katanya harus gosok gigi dulu biar giginya tidak habis makan apa sih? Ya katanya kurang sopan gitu ya, kurang sopan kalau baca hadis Nabi, baca Al-Quran kemudian belum mewangikan mulutnya. Salut hebat. Buat sahabat netizen yang mau baca silahkan. Nah, ini hadisnya ya, kita tampilkan saja ya. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh ya, nggak boleh. Ini saya ingin menghimbau saja, menghimbau kepada semua warga plus 62 agar tidak ikut-ikutan lah, nggak boleh ikut-ikutan mengkafirkan, memusyrikan seorang muslim yang lainnya. Kenapa saya menghimbau demikian ya? Karena tadi kata Rasulullah SAW, ketika tuduhan itu tidak sesuai dengan apa yang dia tuduhkan, maka tuduhan tersebut akan kembali pada kita. Ngeri ya, takut sekali. Jangan, pokoknya janganlah. Lebih baik kita serahkan saja urusan hal-hal yang demikian itu, soal keimanan, soal apa yang ada di dalam hati seseorang itu ya kepada yang maha mengetahui kolbu gitu ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jangan sampai kita menuduh karena tuduhan itu ya, khawatirnya justru malah kembali kepada kita sendiri. Ini yang kita khawatirkan begitu ya. Mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak ulama tadi begitu ya, kiranya tidak ada salahnya ya kita kalau menyimak apa yang pernah disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini mengenai penistaan agama atau apa ya, tentang kemusyrikan. Nah, kita simak videonya nih. Nanti kita akan menanggapinya lagi di akhir ya. Kalau kita mah yang awam-awam mending di akhir aja lah. Jadi makmum aja gitu ya. Jadi makmum di paling belakang begitu ya. Ya, kita simak nih videonya. Silahkan. Menistakan itu apa? Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Di Purwakarta itu, patung itu bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret. Ya kan? Membikin celengan dari tanah liat, celengan Semar, terkenalah celengan Paleret. Jadi itu asli Purwakarta. Celengan Paleret dibikin patung celengan yang besar-besar, yang harimau, yang itu, yang ini. Nah, ada khas Paleret namanya menong. Nah, menong itu adalah identitas Pleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan menong hari ini menjadi asalnya mukanya perempuan, menong itu, ya kan? Diganti oleh saya mukanya jadi wayang dua muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodhana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma. Jadi manusia itu dua muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleret. Itu identitas kita. Terus pertanyaan saya, yang problem apa? Berhala, ya konsisten. Kalau patung itu dianggap berhala dan tidak boleh, bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Dalam keputusan Kepres, dalam Perpres, dalam undang-undang. Karena saya bupati penyelenggara konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang dari Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil? Nah, itu pertanyaan saya. Kenapa sepertinya FPI? Saya nggak tahu.
sekali sama kamu. Nggak tahu. Sampai Ya nggak tahu, mungkin saking sayangnya sama saya. Ya, setuju. Masuk akal juga ya. Kenapa ya? Patung yang di Jakarta itu yang lebih gede katanya, kenapa nggak dipermasalahin? Setuju. Ini pertanyaan yang perlu dijawab ya. Barangkali ada yang mau jawab begitu ya. Atau si Bapak Ulama tadi, harusnya Bapak Ulama yang tadi ya yang jawab ya. Kenapa patung yang di Jakarta yang lebih besar itu nggak dipermasalahin? Kenapa patung patung polisi nggak dipermasalahin? Kenapa cuman patung yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi begitu ya? Apalagi tadi Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa patung yang ada di Purwakarta yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi lah, atau Kang Deddy Mulyadi juga pasti nyuruh ya pembuatnya begitu ya. Kenapa yang dipermasalahin itu yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi? Ternyata Kang Deddy Mulyadi bukan satu-satunya orang yang pertama kali membuat patung di Purwakarta. Ternyata ya memang di Purwakarta patung itu sudah bukan hal yang aneh. Dan sebelum Kang Deddy membuat patung, sebelum Kang Deddy membuat patung, tidak ada tuh istilah berhala kepada patung yang ada di Purwakarta gitulah. Sebelum Kang Deddy membuat patung ya, padahal kan patungnya sudah ada tuh. Sebelum Kang Deddy membuat patung di Purwakarta, kan sudah ada patung-patung yang dibuat oleh oleh para pembuat di sana. Barangkali seperti itu ya. Tapi kan tidak ada narasi yang mengatakan patung di sana itu patung berhala. Nah, yang anehnya ketika Kang Deddy yang buat, baru ada kalimat yang mengarah ke sana, yang mengarah bahwa patung itu patung berhala. Lucu, memang sangat lucu ya. Aduh, janganlah. Saya ingatkan sekali lagi, nggak boleh. Pokoknya jangan kita ini mudah untuk menuduh kekafiran, kemusyrikan kepada seorang muslim. Jangan, ini bahaya. Bahayanya kenapa ya? Tadi seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa ya ketika kita menuduh orang lain dengan tuduhan kekafiran, dengan tuduhan kefasikan, maka tuduhan itu ya akan kembali lagi kepada kita, dan ini sangat berbahaya. Saya jadi teringat salah satu syair yang pernah dilantunkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur begitu ya. Sebelum saya tutup perjumpaan ini, saya ingin menampilkan salah satu syair yang sangat indah yang pernah dilantunkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab disapa dengan Gus Dur. Syair ini sangat cocok lah. Cocok buat siapapun saja yang kerjaannya itu ya suka mudah menuduh orang lain kafir gitu ya. Ini cocok sekali nih syair ini. Ya, kita dengarkan yuk. Silahkan. Duh bala kanca kriya wanita aja mung ngaji kur pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dhewe dak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale. Sangat sedih ya. Lantunan syair dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini sangat, ya saya sangat terharu mendengar syair ini, sangat indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi alam barzah dari Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan menempatkan beliau di tempat yang paling indah di surganya di sana, amin ya rabbal alamin. Sangat mengkhawatirkan ya ketika kita ini senang mengkafirkan orang lain, senang memusyrikan orang lain, sangat berbahaya ya. Saya hanya ingin menghimbau untuk semuanya, khususnya untuk semua warga plus 62 yang muslim begitu ya.
Jangan sekali-kali kita ini mudah untuk menuduh orang lain lah. Nggak ada gunanya kita menuduh orang lain. Kita tuduh orang lain itu nggak ada manfaatnya buat kita ya. Apa manfaatnya sih buat kita? Kita menuduh orang lain itu, apalagi orang itu seorang muslim, kita tuduh musyrik, kita tuduh kafir, nggak ada lah, nggak ada. Ini terlepas dari fenomena yang terjadi kepada Kang Deddy Mulyadi ya. Sampai kapanpun pokoknya kita tidak boleh kepada siapapun, sampai kapanpun kepada siapapun pokoknya. Saya hanya menghimbau tidak boleh kita menuduh seorang muslim dengan tuduhan kekafiran atau kemusyrikan, karena itu akan kembali lagi kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi syair yang disampaikan oleh Gus Dur tadi, ada nggak videonya? Di videonya suaranya muncul nggak? Bisa didengar nggak suaranya? Masuk nggak ya? Justru malah menunjukkan bahwa ketika kita ini menuduh orang lain dengan tuduhan kafir seperti itu ya, yaitu menunjukkan bahwa akal kita masih kotor, hati kita masih kotor seperti itu ya. Dan ini sangat sedih sekali ya. Apalagi kita teringat salah satu firman Allah yang mengatakan, illa man atallaha biqalbin salim. Sedih ya. Kita ingin masuk ke surganya Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Saya tutup dulu ya, sangat sedih ya. Saya tidak bisa lanjutkan dulu ya untuk perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat saja buat semua sahabat Mata Netizen Plus 62 dimanapun berada. Saya doakan sekali lagi mudah-mudahan semua sahabat Plus 62 dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan bahagia, amin ya rabbal alamin. Diberikan kebahagiaan dunia, juga diberikan kebahagiaan kelak di akhirat, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki kita, rezeki yang halal dan barokah, amin ya rabbal alamin. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.